Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita masih di Matius pasal yang ke-16. Di dalam seri yang ke-147 ini kita akan membahas bagaimana mengurus atau membersihkan hati. Saya tidak membaca ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 20, tetapi di bagian-bagian pesan yang nanti saya akan saya sampaikan, ada ayat-ayat nanti yang akan saya buka kembali. Sedikit mereview apa yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa Yesus seperti merombak ajaran atau tradisi yang ratusan tahun sudah ditanam, sudah diajarkan bahwa makanan, benda-benda tertentu menentukan kenajisan dan kekudusan seseorang. Kemudian Yesus mengatakan tidak, makanan dan benda-benda tertentu tidak menentukan kekudusan seseorang, tetapi yang menentukan adalah perbuatannya. Perbuatan ditunjang sumbernya dari hati. Kalau hati seseorang kotor, maka perbuatannya kotor, kata-katanya juga kotor. Itu sebabnya yang terpenting bukan membersihkan tangan sebelum makan, tetapi membersihkan hati sebelum bicara. Membersihkan hati sebelum bertindak, perilaku, melakukan segala sesuatunya. Dan itu memang sesuatu yang baru bagi orang Farisi. Bahkan dikatakan itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Mengapa? Karena jelas dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47, khususnya ayat 44, disebutkan di sana bahwa ada hubungan yang erat antara kesucian seseorang dengan makanan. Jadi ini satu perombakan ajaran besar-besaran. Yesus mengatakan bahwa semua makanan boleh dimakan. Semua makanan halal. Markus menambahkan kata halal di sana. Itu bukan berarti semua makanan, minuman bebas masuk tanpa kontrol dalam tubuh kita. Dalam bagian lain Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Halal bukan berarti boleh. Halal bukan berarti semuanya boleh disikat, dimakan. Paulus mengatakan, apakah hal itu berguna atau tidak? Makanlah sesuatu yang kita tahu itu berguna bagi tubuh kita. Minumlah kalau itu bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau itu hanya mendatangkan kerusakan bagi tubuh kita, jangan diminum, jangan dimakan. Yang kedua, aku tidak membiarkan diriku diperhamba atau diperbudak. Jangan sampai makanan minuman memperhamba kita, memperbudak kita, hingga kita tidak bebas. Orang yang bebas bukan orang yang melakukan apa saja. Mau apa saja dilakukan, itu bukan orang bebas, itu orang diperbudak, itu terikat. Orang yang bebas adalah dia tahu bahwa hal itu tidak baik dan dia punya kuasa untuk tidak melakukannya. Itu bebas. Kalau orang misalnya pengen makan sesuatu di mana makanan itu sesuatu yang buruk bagi tubuhnya, dan dia tahu itu sesuatu yang tidak berguna, orang yang bebas, orang yang merdeka adalah dia mampu tidak menyentuh makanan itu. Termasuk ini berlaku, kemarin saya bahas makanan, minuman, rokok, minuman keras, narkoba, dan hal-hal yang lain. Kalau kita tahu bahwa semua itu tidak penting, semua itu tidak berguna, semua itu merusak, harusnya kita berani berkata tidak. Nah, orang yang terus diperbudak oleh hal-hal seperti ini tidak bisa keluar, tidak bisa bebas dari hal seperti ini. Sebenarnya dia ada dalam kondisi yang disebut dengan kondisi sakit jiwanya. Perlu ditolong, perlu disembuhkan. Yang berikutnya adalah yang Paulus sampaikan, kalau itu mendatangkan damai sejahtera, lakukan. Tapi kalau enggak damai, ya jangan dilakukan. Dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang kita lakukan orang lain terserandung jadi lemah. Dan akhirnya orang berkata, kok orang Kristen begitu. Nah, itu yang membuat, yang artinya menjadi batu sandungan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan
dalam kesempatan minggu lalu bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut sampai akar-akarnya, ayat 13. Tanaman di sana jelas menunjuk pada ajaran, pengajarnya, dan orang-orang hasil ajaran yang salah tersebut. Jadi orang-orang yang mengajarkan yang salah dan orang-orang yang menerima pengajaran yang salah itu ibarat pencuri sama penadah. Mencuri itu salah. Mengambil barang curian, hasil curian dan kita membelinya itu penadah, itu juga salah. Nabi palsu itu salah. Tetapi jemaat palsu juga salah. Artinya mau mendengar ajaran-ajaran palsu, mau melakukan hal-hal yang palsu. Dan itu akan dicabut sampai akar-akarnya. Dicabut artinya tidak dibenarkan, tidak diakui sebagai bagian dari kerajaannya. Dengan kata lain, orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu pengajarannya bisa disebut ilegal. Praktek ilegal atau praktek ilegal, kalau dokter ilegal itu tanpa izin. Kalau tanpa izin, sewaktu-waktu pemerintah ketahui, itu akan ditangkap dan dicabut prakteknya. Demikian juga dengan pengajaran. Mungkin tidak sekarang, tapi di hari penghakiman. Tapi sekarang pun proses waktu akan menentukan. Itu sebabnya waktu nanti akan berjalan. Gereja-gereja yang menjalankan kebenaran, hidup dalam kebenaran akan bertahan. Tapi gereja dan orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran akan musnah. Kita lihat sekarang di negara-negara Eropa, Amerika, negara-negara yang dulu mengutus para misionaris termasuk ke Indonesia, justru sekarang banyak gerejanya tutup di sana. Menyedihkan memang. Gereja sepi. Orang-orang Kristen sudah seperti tidak menghargai kekristenan. Mengapa? Karena memang pengajarannya banyak diselewengkan. Dari sejak awal pengajarannya bukan Injil, tetapi sudah disesuaikan dengan semangat zaman. Itu sebabnya pengajaran yang demikian dan orang-orang yang mau menerima pengajaran demikian disebut ilegal, akan dicabut oleh Bapa di surga. Mengerikan kalau kita menjadi orang yang mengajarkan yang salah. Kalau itu pengajar. Yang kedua, kalau kita mendengar ajaran yang salah dan kita melakukannya. Dua-duanya mengerikan. Yang ketiga, pentingnya mengurus atau membersihkan hati. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Itu sebabnya penting sekali kita bukan hanya membersihkan dan mengurus hati kita. Membersihkan dari kotorannya, tetapi juga menjaganya tetap bersih. Firman Tuhan mengatakan hanya orang-orang yang bersih hatinya yang akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Karena orang-orang demikian akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8. Kata-kata kata roy di sana hendak menunjuk kepada satu kesucian hati dan kesucian moral, bukan kesucian liturgi. Kesucian liturgi itu gini Bapak Ibu, kita ke gereja, kita pakai baju putih, kita pikir kita sudah suci. Tetapi kesucian hati dan kesucian moral itu adalah perilaku kita, perkataan kita, sikap hidup kita. Ada orang bajunya putih, hatinya hitam. Iya. Itu yang Tuhan Yesus sebut sebagai seperti kuburan. Kuburan itu dilapur putih, warnanya putih rapi, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan belatung, penuh dengan kotoran. Dan Tuhan tidak mau kita demikian. Hanya orang yang suci hatinya yang diperkenankan naik ke gunung Tuhan, yang bisa melihat Allah. Tentu melihat Allah itu di dunia ini bicara mengenai pengalaman bersama dengan Dia. Tetapi terutama nanti di langit baru, bumi baru. Orang yang kotor hatinya tidak bisa ketemu Allah. Di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tidak bisa ketemu Allah. Sekalipun dia suci secara bajunya, suci secara jabatannya, mungkin sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta. Tapi kalau hati dan kelakuannya kotor, maka dia tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya sibuk membersihkan bagian luar dirinya, tapi dalam dirinya tidak dibersihkan. Seperti minggu lalu saya sampaikan, melayani membersihkan bagian dalam jemaat itu susah. Melayani bagian luar itu lebih gampang, bikin program, bikin acara, bikin kegiatan-kegiatan yang menarik, itu lebih mudah. Tetapi bagaimana fokus membersihkan, mengurus hati jemaat itu lebih susah lagi. Kenapa? Karena kalau kita mengurus hati pertama-tama, karena hati kita harus bersih dulu. Gak bisa orang mengurus hati orang lain supaya bersih tapi hatinya kotor. Tuhan Yesus mengingatkan supaya jangan kita sibuk mencari selumbar pada mata saudara kita sementara di mata kita ada balok yang besar. Bersihkan dulu. Baloknya kita geser dulu baru kita bisa bantu bersihkan selumbar di mata orang. Orang tuh cenderung melihat kesalahan orang lain itu begitu besar, kesalahannya begitu kecil. Tapi sebenarnya kesalahannya besar, kesalahan orang lain sebenarnya kecil. Itu kecenderungan manusiawi kita. Itu sebabnya kita harus sibuk pertama-tama mengurus hati kita dulu. Pagi, siang, sore, malam urus hati kita dulu. Jangan urus hati pasangan kita, jangan urus hati jemaat kita, jangan urus hati saudara kita, urus kita dulu. Nah orang itu seringkali sibuk mengurus orang lain, orang dirinya saja gak diurus hatinya. Hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan. Dalam minggu-minggu ini saya menyampaikan renungan mengenai moral yang tidak pantas. Itu kurang lebih ada sekitar 18 karakteristik moral yang tidak pantas. Nanti saudara ikuti. Karena bahasa aslinya agak sedikit berbeda maknanya. Nah, beberapa nanti juga akan saya sebutkan di dalam pembahasan hari ini karena masih berkaitan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pertama-tama kalau kita mau mengurus hati, pertama-tama yang harus diurus adalah hati kita sendiri. Bukan hati pasangan kita, bukan hati sahabat kita, teman kita. Berulang-ulang saya katakan bahwa kita seringkali keras dengan orang lain, tetapi lembek dengan diri kita. Kita tidak bisa kompromi dengan kesalahan orang. Kita galak sama kesalahan orang, tapi nggak galak dengan kesalahan diri kita sendiri. Harus terbalik. Yang kedua, cara menyampaikan kita harus benar. Paulus mengatakan kalau engkau mendapati saudaramu berbuat satu pelanggaran, berbuat dosa, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu dengan di jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kena cobaan. Roh lemah lembut itu penting waktu kita menasihati orang, waktu kita mengingatkan kesalahan orang, jangan pakai kata-kata kasar. Lu gak berubah ya lu, dasar lu beo. Tidak ada orang yang mau berubah dengan cara-cara kasar. Tidak ada. Khotbah yang kasar itu mungkin menakutkan tapi tidak mengubah manusia. Kata-kata makian mungkin membuat orang tergelitik hatinya, tapi manusia tidak berubah karena makian. Orang berubah karena sentuhan kasih. Suami yang galak tidak bisa mengubah istri. Istri yang galak tidak bisa mengubah suami. Yang bisa mengubah adalah kelakuan kita yang bersih, yang baik, yang penuh kasih. Itu yang akan mencelikkan mata orang. Tetanggamu yang galak, yang pelit, medit, yang suka gosipin engkau, itu tidak berubah dengan kita maki-maki dia. Tapi berubah kalau kita kasih makanan. Demikian juga dengan satpam kita. Jadi bukan dengan cara-cara kasar. Yang ketiga, jaga keseimbangan. Paulus mengatakan awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu juga. Awasi diri sendiri, awasi ajaranmu. Kadang kan kita gak seimbang. Ajaran kita begitu ketat, diri kita gak kita awasi dengan ketat. Tapi ajaran kita awasi dengan ketat. Yang keempat, belajar dengan baik supaya bisa mengajar dengan baik. Mengajar ini bukan selalu jadi pendeta loh. Karena banyak istri-istri ngajari suami ngajar istri. Orang tua ngajar anak, guru sekolah minggu ngajar anak-anak lagi.
Pemimpin-pemimpin kelompok sel mengajarkan ke bawah. Dan rata-rata kita semua mengajar. Hanya porsinya tidak selalu di mimbar. Waktu kita ngomong nasihatin orang namanya ngajar tidak itu? Ngajar. Paulus mengatakan dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Terdidik dan dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Kan ada orang-orang yang gak ngerti firman tapi mau ngajarin firman. Itu ditulis juga oleh Paulus. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ada orang-orang yang ngajar tapi gak ngerti yang diajarkan. Petrus mengatakan yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kalau kita mau mengajar hati itu prosesnya panjang. Pelayan-pelayan yang mau menekankan membersihkan hati jemaat, bersih dulu hatinya. Tidak bisa tidak. Suami-suami ingin memaksa istri berubah, paksa dirimu dulu berubah dulu. Gak ada pilihan lain. Pak, saya capek sama istri saya gak berubah-berubah Pak. Aduh Pak, mungkin perlu dibaptis lagi gitu ya Pak ya. Baptis so apa gitu, air panas atau air raksa gitu. Ini gak akan berubah, percaya. Gimana ya suami saya kok gak berubah-berubah, kok anak saya gak berubah-berubah, nakalnya pun berubah dulu deh, berubah dulu. Nanti pasanganmu, orang tuamu, anakmu, mertuamu, mantumu akan melihat perubahanmu dan mereka akan ikut berubah. Semua dimulai dari pikiran. Makanya dikatakan di sana di ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumbernya dari pikiran dulu. Makanya pikiran kita ini harus dibersihkan dulu dengan firman. Kalau pikiran kita ini kotor, tidak mungkin isinya keluar nanti bersih. Nah, pikiran kita ini hasil pola asuh dalam keluarga yang belasan puluhan tahun. Belum pergaulan, belum film yang kita tonton, berita-berita, sinetron. Itu membuat pikiran kita terbentuk seperti sekarang ini. Ngerubah pikiran kita yang sudah terbentuk puluhan belasan tahun. Itu tidak bisa 1 jam dengar khotbah. Tidak bisa. Saya sampaikan dalam renungan. Ada orang-orang yang pikirannya tidak terlalu rusak. Tapi ada yang rusak parah. Parah. Dan kalau sudah rusak parah itu nanti renungan di hari Selasa atau hari Rabu. Tentang kebusukan. Orang akhirnya punya perilaku busuk yang sebenarnya terjemahkan dari kata kakos, kakia. Perilaku busuk ini bukan karena dia ingin busuk. Bukan karena dia ingin jahat. Tetapi gak ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Dulu diasuh di keluarga yang gak baik. Pendidikannya gak baik. Latar belakangnya tidak baik. Minim pengetahuan, minim kebenaran, minim moral, minim etika. Orang seperti ini dia bukan seorang yang ingin orang lain jahat. Memang dianya yang udah jahat aja. Dan kalau dia seorang istri, kalau dia istri nih, dia gak bisa melayani suami. Dia gak punya kebaikan untuk melayani suaminya. Dia gak ngerti sama sekali. Tapi orang begini masih bisa dibenerin. Kalau dia mau belajar firman bisa. Tapi kalau poneros itu lebih susah. Kalau kakos orang dalam konteks ini dia lebih gampang. Ini jahatnya jahat karena minimnya kebaikan dalam dirinya. Kalau dia dibesarkan di hutan gitu ya, yang ngasuh serigala gitu. Yang paling bisanya cuma Ada orang-orang dibesarkan di keluarga yang betul-betul tidak ditanamkan hati nurani. Ada dibesarkan di kompleks pelacuran. Ada orang-orang dibesarkan tanpa pendidikan etika sama sekali. Tidak tahu sopan santun sama sekali. Gak ngerti arti permisi, terima kasih, gak ngerti.
Masuk rumah orang buka kulkas makan. Dia nggak tahu, itu nggak boleh. Dia lakukan itu karena tidak tahu. Dia mesti diajarin, sini, tidak boleh itu sayangnya. Sini, tak nggak boleh. Jadi sumbernya di pikiran. Makanya waktu Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kalau kamu mau jadi ciptaan baru, pertama-tama robah pikiranmu. Barui pikiranmu, barui cara berpikirmu. Firman. Itu pertama. Yang kedua, belajar semua ilmu yang baik. Belajar. Sekolah yang tinggi, yang bagus. Jadi jangan dipikir yang bagus cuma firman aja. Sekolah itu bagus. Itu minimal moral kita ditata di sana. Belajar semua ilmu, manajemen, leadership. Kembangkan semua skill. Belajar tata krama, etika. Belajar. Belajar sopan santun. Orang kadang jalan aja orang gak tahu sopan santun. Cewek jalannya begini. Kan ada cara jalan aja ada sopan santun loh. Duduk aja kan ada sopan santun kan. Di depan orang tuh kalau duduk gimana? Kalau cewek atau cowok duduk di depan orang yang lebih tua. Kan kita gak boleh begini juga kan. Kita duduknya kan begini. Terus kemudian saya lihat di media sosial ya. Orang naik egrang. Bukan egrang sebenarnya. Sepeda tapi tinggi sekali. Tapi waktu mbah-mbah. Ada mbah-mbah lewat. Semua turun. Duduk. Permisi mbah. Naik lagi. Sampai begitu loh. Nah sekarang etika itu sudah hampir punah. Orang anak-anak sekarang lewat di depan orang tua ya. Kalau dulu kita diajarin permisi. Udah lewat baru kita boleh berdiri. Orang sekarang ini orang tua lagi makan. Ini kan mesti ditata saudara. Pikirannya, otaknya mesti ditata lewat firman. Makanya belajar firman itu tidak mungkin tidak berguna, pasti berguna. Cuman ada orang yang bisa berubah dalam taraf tertentu, dengar firman 1, 2 kali, 10 kali, klik berubah. Ada yang sudah 1000 kali, gak klik-klik. 1 juta kali gak klik-klik, 20 juta baru. Sedikit klik, kling gitu. Itu 20 juta. Tapi minimal dia ada usaha. Karena sudah saking rusaknya ya. Jadi penyebab dari semua sikap, perkataan dan tindakan yang jahat adalah pikiran jahat. Pikiran kita udah jahat, tindakan kita pasti jahat. Omongan kita pasti jahat. Kelakuan kita pasti jahat. Karena pikiran kita jahat. Ibu-ibu kalau nontonnya sinetron kayak gitu ya. Itu kan yang dipikirkan apa tuh? Nanti takut suamiku selingkuh. Kan di sinetron semuanya istrinya suami selingkuh gitu-gitu kan. Jadi nanti kalau dipikirin, wah jangan-jangan suamiku gak pulang hari ini, selingkuh nih. Pulang baru buka pintu, kayak ngendus-ngendus kayak si Dogi. Ini parfumnya kok beda sih? Tadi gak saya kasih yang pagi gak ini, kenapa rubah ini? Dicek-cek, HP-nya diperiksa-periksa, itu kan mulai dari pikiran. Tapi kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman, dibenerin sama firman, cenderung kita juga benar. Tapi kalau pikiran kita salah, cenderung salah. Yang kedua, perzinahan. Porneia, kadang-kadang dipakai kata mokeia. Nah kalau porneia itu perzinahan dalam arti lebih luas. Segala jenis penyimpangan seks. Nikah, belum nikah, pakai porneia. Tapi kalau mokeia lebih banyak dipakai untuk seorang yang sudah menikah dan selingkuh. Atau melakukan hubungan suami istri di luar pasangan yang sahnya. Kita harus mengerti bahwa Yesus seperti memperluas arti perzinahan bukan hanya sekedar melakukan hubungan fisik dengan orang lain yang bukan pasangan sah kita. Tetapi termasuk perzinahan di dalam pikiran. Matius pasal 5 ayat 28. Dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, tentu lawan jenisnya dari laki-laki. Berarti terbalik juga buat laki-laki, buat perempuan untuk laki-laki. Serta menginginkannya, epitumeo. Menginginkan di sana itu artinya menginginkan dalam birahi atau bergerak syahwatnya. Kalau seseorang
laki-laki melihat perempuan dan muncul birahinya, itu sudah setara dengan perzinahan. Kalau laki-laki, kalau perempuan sama. So jangan pikir cuma laki-laki saja ngelihat perempuan tergoda. Perempuan sekarang lebih agresif. Perempuan zaman modern sekarang. Sama kok. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal dengan dosa ini, termasuk Daud. Siapa yang gak kenal Daud? Daud itu orang yang paling intim dengan Tuhan. Daud itu melekat sama Tuhan. Bisa jatuh. Kenapa? Iseng. Nah itu hati-hati tuh iseng. Banyak perzinahan karena iseng. Dimulai dari iseng-iseng. Gak apa-apa lah. Tuh ada cewek kenalan gak apa-apa, ditanggapin aja. Iseng ketemu reunian dengan teman-teman lama dulu seangkatan. Akhirnya ketemu lagi dulu waktu SMA. Dulu kita pernah, inget gak kita pernah di belakang sekolah. Oh iya ya, oh ya. Tukeran dong nomor-nomor sini, nomor. Akhirnya di rumah chatan, senyum-senyum sendiri. Suaminya tanya, ngapain tuh? Nah, gak apa-apa. Iseng doang. Dari iseng itulah akhirnya orang jatuh. Semua dimulai dari iseng. Iseng, contoh misalnya ini ada cewek cantik di Instagram atau di Facebook, ditanya. Kamu tanya doang iseng. Halo cewek, kenalan dong. Iseng aja bikin Daud jatuh dalam dosa loh, apalagi serius. Cara terbaik mengatasi dosa perzinahan cuma satu, seperti Yusuf, lari. Lari artinya cegah, sebisa mungkin cegah. Kalau kita udah tahu sinyal-sinyal orang itu suka sama kita, kita sudah punya pasangan sah, no. Itu namanya lari. Jangan malah buka celah. Termasuk yang sudah pacaran serius, sudah mau nikah. Itu sudah keikat itu sebenarnya. Hanya masalah waktu aja. Jangan kita ini buka celah dengan hal-hal yang akhirnya kita jatuh dalam dosa perzinahan. Seperti chat, reuni dengan mantan, iseng pijet di tempat pijet plus-plus. Terus kemudian penampilan kita yang terlalu terbuka, terutama wanita. Kalau pria terbuka kayaknya gak ada yang menarik. Apalagi kalau pria yang kebuka itu misalnya perutnya maju ke depan gitu ya, mungkin ya nggak menarik, malah geli. Perempuan menggeli gitu. Tetapi kalau wanita kalau kebuka-buka kan itu celah bagi pria. Jadi janganlah pakai pakaian yang terlalu terbuka, terlalu ngepres, kecuali memang sudah menikah untuk suami. Termasuk di kondangan-kondangan, janganlah. Usahain pakai pakaian yang pantas. Kemudian termasuk keributan keluarga, tidak melayani pasangan, itu celah semua. Saya telah mengkonselingi banyak kasus yang akhirnya berujung pada perzinahan hanya gara-gara suami tidak dilayani di rumah. Saya nggak mengatakan bahwa setiap suami minta harus dilayani, ya dilayani dalam arti dewasa ini ya. Tetapi ya hubungan suami istri juga harus sehat. Kalau tidak sehat membuka celah bagi yang lain, termasuk ribut jangka panjang. Udah ribut biasanya kan akhirnya di wilayah pelayanannya tidak maksimal. Ya terjadi akhirnya orang luar masuk dalam kehidupan kita. Nah itu yang disebut dengan celah-celah yang harus kita tutup, termasuk pornografi, pacaran yang terlalu eksklusif, nempel, nginep di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh. Saya bilang yang pacaran-pacaran ya tidak boleh nginep di tempat calon mertuamu walaupun udah mau merit. Belum boleh. Belum boleh. Renang bareng, pacaran renang bareng. Itu kan celah untuk jatuh dalam dosa perzinahan. Nginep di hotel bareng-bareng walaupun mungkin beda hotel, beda kamar. Ya namanya godaan kan gampang saja jatuh. Saya bilang kan, kalau suami istri di kamar sehari belum tentu ngapa-ngapain. Iya enggak? Tapi orang kalau pacaran di kamar 1 jam, bahkan 1 jam, 5 menit aja udah ngapa-ngapain. Itu ngapain Ronald? Jangan terlalu eksklusif yang pacaran-pacaran ya. Pegangan.
Nanti kalau udah nikah saya perhatiin tuh loh. Pacaran ya pegang-pegang dikit, pegang-pegang. Udah nikah. Istrinya di belakang 1 kilometer. Tinggalan. Nanti dibalik kalau udah nikah ya udah pegangan terus deh. Duduk. Kalau pas lagi ibadah gini ya. Maunya nempel. Kalau udah nikah, suami di mana, istri di mana? Harusnya kebalik. Pacaran mah di mana aja terserah. Tapi udah nikah, duduk usahakan selalu dengan pasanganmu. Jangan duduknya sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Kecuali ruangan memang penuh. Lain ceritanya. Yang pacaran-pacaran ini ya. Jangan pacaran tempat-tempat gelap. Jam 11:30 malam belum pulang di bawah pohon toge. Ngapain coba? Pohon toge yang sudah dimodifikasi. Cara kita kencan juga bisa bikin kita jatuh dalam pencobaan. Cara terbaik cuma seperti Yusuf. Lari. Ya gak ada orang hebat. Dalam wilayah ini gak ada hebat. Kalau di dalam konseling pun kan kita juga belajar ya. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau saya konseling dengan seorang wanita, pastikan saya bersama istri saya atau sepengetahuan istri saya atau di tempat terbuka. Seperti di gereja seperti ini, semua orang bisa lihat di depan begini. Di ruangan gereja misalnya dibuka kaca tapi ada saksi di depan. Ada seorang pendeta konseling sama jemaatnya di pantai. Berdua. Gak lama kemudian jatuh dalam dosa. Ceraikan istrinya dan dikeluarkan dari gereja, dari GBI. Ada loh begitu kasus begitu. Pendeta saja bisa jatuh, apalagi cuma jemaat. Daud saja bisa jatuh. Jadi cegahlah. Sebelum sampai jatuh, cegahlah. Ya, sudahlah urusan mantan-mantan di-delete lah itu, dihapus itu. Ya, gak usah banyak dibicarain tuh mantan. Yang ketiga, pencurian. Kata yang dipakai klope. Klope ini kalau yang melakukannya kleptes. Sebutan untuk pencuri. Makanya ada istilah kleptomania. Ini orang yang punya gangguan kendali impulsif. Jadi dia gak bisa mengendalikan keinginannya. Di mana si penderita tidak dapat menahan diri untuk mencuri atau menguntil barang orang. Kleptes ini dibedakan dengan lestes, penyamun atau perampok. Lestes itu penyamun atau perampok. Kalau penyamun itu ada sifat hero-nya, ada sifat kesatrianya. Tapi kalau pencuri, kleptes ini tidak punya. Yang ada cuman sifat penuh intrik, jahat, culas. Nah itu yang digambarkan Yudas sebagai seorang kleptes. Barnabas kemungkinan besar adalah seorang lestes. Karena Barnabas ini kan orang yang akhirnya dibebaskan. Dia bukan seorang sebenarnya bukan penjahat dalam arti melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya moral. Kemungkinan besar dia justru menjadi pahlawan bagi orang Yahudi. Ini kalau di zaman sekarang mungkin ada kita mengenal siapa tuh? Robin Hood. Robin Hood itu mencuri, merampok demi membela orang miskin. Dia bukan seorang pengkhianat, seorang penuh kelicikan, tapi mungkin lebih tepat punya jiwa kesatria. Tapi apapun itu, kita juga harus memeriksa hati kita. Apakah hati kita ada wilayah-wilayah seperti ini. Yang keempat, pembunuhan. Yang kita harus periksa adalah pembunuhan. Phonoe atau phonoe, PH itu dibaca F. Biasa juga diterjemahkan dengan F. Phonos, dalam perjanjian baru pembunuhan memiliki arti yang lebih luas. Bahkan satu kemarahan yang tidak terkendali yang melukai secara fisik maupun melukai secara psikis orang lain itu terhitung sebagai pembunuhan. Termasuk membenci itu pembunuhan. Itu sudah saya bahas di minggu siang kemarin. Kata jahil
Kafir dan jahil yang terjemahkan dengan raka dan moron. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahan lebih tepatnya, kalau kita marah sampai kita ngomong gak punya otak kamu ya. Gila kamu ya. Kata-kata kita seperti itu sudah setara dengan pembunuhan. Hati-hati orang Kristen marah. Mungkin, dengarkan baik-baik, mungkin kita tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik atau tidak mengambil nyawa orang. Tetapi dalam pembunuhan ini yang ditekankan adalah niat. Perhatikan, niat. Mungkin kita tidak betul-betul membunuh seseorang, melukai seseorang, marah dengan seseorang, memaki seseorang, tetapi apakah kita benar-benar tidak ada niat untuk marah sama seseorang, niat untuk membunuh seseorang? Karena ada orang ya sebenarnya ada niat untuk membunuh tapi nggak membunuh. Tapi itu sudah akarnya. Ada orang nggak mengucapkan kata-kata kasar tapi ada niat mengucapkan kata-kata kasar. Misalnya gini. Gua mau maki dia sebenarnya. Gua mau ngomong. Gak pakai otak lu. Tetapi masih di dalam niat. Itu saja udah nggak boleh. Itu standar anak kerajaan Allah. Kalau orang dunia ini tidak punya standar ini. Anak kerajaan Allah standarnya begini. Niat saja nggak boleh, apalagi sampai keluar dalam ucapan, apalagi sampai melukai fisik seseorang, apalagi sampai membunuh seseorang. Niat saja kita nggak boleh. Nah pertanyaannya saya mau tanya sekarang. Ada niat nggak bunuh orang? Coba ingat-ingat. Matiin juga ini orang. Itu kan niat, mematiin juga nih nanti. Kan belum sampai tindakan, tapi sudah diniat. Itu kalau kesel sama orang, ayo, yang minggir, yang muncul apa? Di niat kita apa? Kalau kita kesel banget nih, wah hajar juga nih. Tapi belum sampai dihajar, belum. Tapi dalam hati, wah hajar juga loh. Belum ngomong juga bahkan. Itu dalam hati. Kenapa? Sebelah ada pendeta. Tuhan itu mau sampai hati kita pun tidak ada niat. Mungkin kita tidak ada gerakan fisik untuk pukul orang. Lidah kita gak muncul kata-kata bego lu. Tetapi hati kita mau mengatakan itu. Ayo kita jujur. Karena kita ini gak bisa membohongi hati kita sendiri. Mungkin kita menang di wilayah-wilayah sampai taraf tidak memukul, tidak mengucapkan kata-kata kotor tadi, tetapi hati kita masih mengucapkannya. Hati kita masih memendam kebencian itu. Nah itu masuk dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Itu menyimpan sampai taraf benci. Itu pembunuhan. Makanya ada orang bilang, sampai mati saya gak akan ampuni orang itu. Itu terucap, tapi ada yang gak terucap. Jadi ada yang ngomong, saya mati loh, saya gak ampuni loh. Tapi ada yang, itu hatinya. Tidur. Gak bisa tidur ya, gak bisa nyenyak. Dia gak bisa sukacita. Makanya orang yang membenci, orang yang marah dalam hati, dia gak bisa sukacita. Dia gak bisa merdeka. Kenapa? Dia dihiasi hatinya dengan banyak kebencian. Banyak kemarahan. Cara terbaiknya adalah pemberesan. Memaafkan. Yang keempat, yang kelima, keserakahan. Ini yang saya berikan renungan hari Sabtu yang lalu. Dibaca ulang nanti. Keserakahan adalah satu keinginan terus menimbun uang atau barang untuk memuaskan kedagingannya. Kalau kemarin dalam renungan saya tambahkan satu keinginan terkutuk. Satu keinginan terkutuk karena hanya fokus kepada diri sendiri. Demi nafsunya tersalurkan, demi keinginannya tersalurkan. Dia gak peduli dengan kepentingan orang lain. Dia gak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang penting nafsuku tersalurkan. Dalam bidang uang, orang seperti ini, yang penting duitnya ngumpul.
Masalah caranya ngumpulin gimana enggak penting. Yang penting duitku ngumpul. Sudah duit saya ngumpul untuk apa? Untuk aku bisa senang-senang. Kalau bidang moral, wah kalau nafsu seksnya lagi menjalar, lagi bergelora, dia harus salurkan. Masalah itu dengan pasangan sah, masalah itu dengan cara lain enggak apa-apa. Masalah itu saya harus paksa orang atau enggak apa-apa. Saya harus ke pelacur atau kemana, enggak apa-apa. Nah itu sampai taraf ini. Itu dalam bidang moral. Makanan juga begitu. Jalan-jalan juga begitu. Orang yang serakah ini cuma satu pikirannya. Aku harus terpuaskan. Caranya gimana, dapetinnya gimana. Apakah melukai orang lain? Tidak penting. Orang percaya, orang Kristen harusnya tidak. Harusnya. Tapi kalau ada orang Kristen masih seperti ini. Dia masuk dalam kategori Roma 1 ayat 25-28 yang sudah saya bahas ini. Yang akan menerima geram dan murka Allah. Ingat, duit kita bukan duit kita. Tubuh kita juga bukan tubuh kita kalau kita sudah orang percaya. Semua yang kita miliki adalah milik Kristus yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus adil, kita nggak boleh serakah. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kepada kaisar, berikan kepada Allah yang wajib kau berikan kepada Allah. Apa yang menjadi hak kita berikan. Tapi yang menjadi hak orang lain, hak orang tuamu kasih orang tuamu. Hak orang miskin kasih orang miskin. Hak untuk gereja di mana engkau beribadah, hak untuk mereka kasih. Hak untuk pemerintah, engkau punya penghasilan besar, engkau bisa bayar pajak, bayar pajak. Kita tidak boleh serakah semua untuk diri kita sendiri, kita harus berbagi. Itu sebabnya Tuhan itu luar biasa ya. Kepada bangsa Israel, kalau mereka sudah panen selama 7 tahun, setelah panen 7 tahun itu, di panen berikutnya, kamu gak boleh ambil. Biarkan orang miskin ambil panenmu. Kalau orang Kristen sekarang kan gak. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nyanyinya begitu. Gak mikir, kita diberkati orang lain gak makan. Kalau kita diberkati untuk kasih berkat orang lain. Jangan tunggu kaya dulu untuk itu. Jangan serakah. Yang menarik, Plato pernah mengatakan bahwa keserakahan itu digambarkan dengan hasrat manusia itu seperti perabot berlubang. Terus mengisi dan tidak pernah penuh. Keserakahan itu seperti perabot berlubang. Ini kalau perabotnya. Terus diisi dan tidak pernah penuh. Saya mau tanya, berapa kata cukup? Berapa uang yang harus kita terima supaya ada kata cukup? Saya mau tanya, ada gak? Tidak ada batasan. Kamu punya gaji 10 juta cukup? Cukup kalau waktu gajinya dulu 1 juta, naik 10 juta berpikir cukup. Pertanyaan saya, sekarang sudah 10 juta cukup? Naik jadi 100 juta cukup? 1 miliar cukup? Sudah penghasilan 1 triliun sekarang per tahun cukup? Tidak pernah ada kata cukup bagi manusia. Karena manusia itu kalau sudah serakah itu seperti perabot berlubang. Berapapun diisi, dia akan terus kurang. Cara terbaik yang Tuhan ajarkan adalah berbagi dengan saudaramu. Berbagi dengan sesama. Paulus katakan supaya ada keseimbangan. Supaya yang kaya tetap bisa makan, tetap bisa cukup. Yang miskin tidak sampai kelaparan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mengajarkan kita harus menyisihkan sekian persen untuk pekerjaan Allah, itu sebenarnya bukan demi kepentingan Tuhan. Demi kepentingan kita supaya kita tidak serakah. Supaya karakter serakah ini bisa disembelih, bisa dipotong. Dan cara motongnya itu, dipotong sakit tidak? Waktu kita berbagi dengan orang lain. Beberapa kali saya cerita sama saudara waktu saya kecil.
Makan ayam kan cuma setahun sekali. Itu hari Lebaran. Yang membuat saya kadang-kadang sedih adalah kadang-kadang ada ayam kita yang gering. Tahu gering? Lagi sakit itu. Itu segera dibunuh untuk dimakan. Gini, tangkap, potong. Wah, itu berarti kan kita makan enak. Tapi satu ayam itu sebenarnya lumayan gede. Tapi eyang tuh gini, ini buat si A, tetangga kita deretan ini buat si B deretan ini C. Kita pakai segini. Kita dapatnya juga cuma segini. Kita kan dalam hati, ini kita ini gimana sih? Makan ayam jarang-jarang. Giliran ayam kering dipotong supaya anaknya makan, dibagi sama tetangga se-RT. Kita makan juga satu ujung. Dulu gak ngerti. Tetapi itu saya belajar dari arti memberi dari orang tua saya. Memberi tidak selalu harus kita kaya dulu. Itu mengikis keserakahan kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menang dari keserakahan. Yang ketujuh, yang terakhir yang saya sebutkan adalah hati yang licik. Diterjemahkan dengan bahasa dolos. Dolos memiliki arti umpan atau jebakan tikus. Dolos adalah sebuah pengkhianatan yang dilakukan dengan cara licik dan licin seperti pada kasus legenda Yunani kuda Troya. Tahu ya cerita kuda Troya ini? Bagaimana cara mereka mengalahkan kota itu dengan di dalam kuda Troya ini dimasukkan pasukan, jadi tengah malam pasukannya keluar dan dia menguasai kota itu. Itu seperti diberi hadiah gitu. Ini loh hadiah kuda-kuda kami untuk Anda. Tapi ternyata di balik hadiahnya itu ada pasukan di situ, malam mereka keluar dan membunuh semua orang yang tinggal di sana. Jadi ada orang yang memang punya kelicikan yang licin. Ini biasanya dipakai juga untuk memalsukan uang logam asli atau untuk mencampur keaslian anggur. Sementara kata dolos itu sebenarnya bisa diterjemahkan juga dengan arti penipuan. Kata ini tidak menggambarkan sifat pribadi seseorang yang berpikiran berbelat-belit, tidak jujur, penuh intrik, dan berusaha mencapai tujuan dengan cara curang dan selalu melakukan sesuatu dengan maksud tersembunyi. Kata ini menggambarkan usaha yang licik penuh dengan tipu daya. Jadi orang-orang yang seperti ini berlawanan dengan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang tidak bercampur, yang bersih, yang lurus, tidak neko-neko, tidak banyak intrik. Orang yang licik itu banyak intrik. Dan ini sumber konflik. Mungkin tidak langsung muncul ke permukaan, tapi kelicikan itu suatu hari akan muncul ke permukaan. Makanya Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak penuh intrik, tidak licik, tidak ada campuran macam-macam di hatinya, ya polos-polos saja, lurus-lurus saja. Sumber dari semua keributan di keluarga juga kelicikan. Ini istri kalau udah mulai licik ya, suami udah mulai licik ya, waduh. Itu keluarga gak bisa dipertahankan. Susah. Kadang-kadang bingung juga. Saya kan banyak konseling juga kasus-kasus keluarga di mana suami istri jarang rukun. Uang aja kadang-kadang gak satu. Repot juga. Istri punya agenda sendiri, suami punya agenda sendiri. Statusnya kawin nikah. Tetapi dalam-dalamnya itu kayak musuhan terus tiap hari. Tapi satu sisi istri ternyata punya pasangan lain di luar, suami punya selingkuhan lain di luar. Ini namanya kelicikan. Pengkhianatan sembunyi-sembunyi. Orang seperti ini bukan suci hati, kotor hatinya. Kalau memang kita nggak ada apa-apa dengan pasangan kita, ya harusnya dari sisi HP kita pun kita juga nggak aneh-aneh ya. Saya lupa menayangkan ini, tetapi mungkin kelihatan ya, mungkin. Saya lucu juga. Detak jantung, kalau detak jantung laki-laki judulnya seperti ini nih. Mungkin saudara nggak bisa kelihatan ya. Ini detak jantung normal nih. Normal tuh kayak gini nih, normal. Ada detak jantung meninggal. Detak jantung istri minta tambahan uang, bulet.
detak jantung ketemu mantan. Yang terakhir yang HP dipinjam istri. Loh, kalau kita nggak penuh intrik ya kita memang apa adanya. Ngapain dipegang HP, dipegang istri kemudian grafik bisa begini. Banyak hidup kita ini nggak bersih masalahnya. Ya, kalau bersih mah ngapain? Makanya orang yang nggak bersih itu, yang ada cuman ketakutan, nggak benar-benar bebas. Kalau orang hatinya bersih itu bebas. Nanti kalau ketahuan gimana? Nanti kalau dia tahu gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nah itu biasanya orang yang dolos. Orang yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan penipuan. Dan orang-orang seperti ini bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, hendaknya kamu suci. Hendaknya hatimu suci, berbagailah orang suci hatinya, karena orang-orang seperti itu yang akan melihat Allah. Tadi kita nyanyi lagu ya, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Itu gak otomatis loh Bapak Ibu. Itu proses panjang. Dimulai dari sekarang. Jangan ditunda. Periksa hati kita, ada kelicikan-kelicikan gak? Periksa hati kita, ada perjinahan-perjinahan dalam hati gak? Periksa hati kita, ada kejahatan-kejahatan dalam hati gak? Periksa terus. Periksa di dalam hati kita ini ada pembunuhan-pembunuhan gak? Belum sampai membunuh tapi sudah ada niat. Niat mengucapkan kata-kata kotor, niat membenci seseorang. Bersihin. Wah aku gak boleh ya. Kita belum mencuri tapi ada niat mencuri. Bersihin. Caranya gimana? Yuk datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan jaga dengan firman-Nya. Itu yang pemazmur katakan, merenungkan firman siang dan malam. Gimana siang malam merenungin firman? Kita gereja terus enggak? Kita ingat firman itu, kita renungin. Gak boleh ya, ini sebenarnya gak boleh. Kemarin saya begini ya, kok ada orang datang sama saya, nawarin barang. Terus tapi dengan saya mesti diam-diam, gak boleh ngomong sama bos. Gak boleh, aku kerja sama bos. Aku digaji sama bos. Aku gak boleh begini. Itu namanya licik, itu namanya dolos. Aku gak boleh. Nah, menjaga hati seperti itu. Waktu kita banyak duduk di kaki Tuhan. Nah Tuhan akan kasih tahu waktu malam, waktu pagi, tengah hari break kita duduk di kaki Tuhan. Roh Kudus akan beritahu. Nah ingat gak kemarin? Kamu melakukan ini, kamu berniat ini, berniat ini, berniat ini. Minta ampun. Roh Kudus nanti akan ingetin supaya kita minta ampun, kita dibereskan. Amin.